Pemirsa, sidang lanjutan perceraian Ronald Surapraja dan Seruni Purnamasari kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan penyampaian kesimpulan, baik Ronald ataupun Seruni. Keduanya tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Hari ini kita menyampaikan kesimpulan akhir, artinya kita membuat resume dari awal persidangan sampai hari kemarin. Kesimpulannya kita menyampaikan pertimbangan atau analisa-analisa kita sesuai hasil setiap kali persidangan. Apakah permohonan kita bisa kita buktikan atau tidak, seperti itu. Apakah permohonan balik atau rekonvensi gugatan balik dari mereka bisa terbukti atau tidak gitu. Persidangan yang ke-14 ya. Ke-14 ini agenda kesimpulan. Memotret jalannya persidangan selama ini ya. Kesimpulan dari pihak Maruni tetap pada pendiriannya, bersedia untuk bercerai, hak asuh anak, nafkah anak sesuai yang dimintakan Pak Ronald, dan kemudian pembagian harta gonok ini. Ya, diketahui sidang perceraian Ronald dan Seruni memang bergulir cukup lama hingga saat ini. Diketahui Ronald memutuskan untuk berpisah dengan Seruni sejak 21 Maret 2022 lalu. Keputusan keduanya untuk berpisah memang cukup mengagetkan publik. Terlebih selama hampir 14 tahun membina rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak. Ronald dan Seruni termasuk salah satu pasangan selebriti yang jauh dari isu miring. Ya, dari sidang kemarin, pihak kuasa hukum Seruni juga mengungkap perihal Seruni yang belum mendapat nafkah lagi dari Ronald di bulan ini. Lantas, seperti apa kabar Seruni dan 2 anak Ronald? Saya belum mendapat informasi, berarti masih belum memberikan nafkah. Ini berarti bulan ketiga ya. Bulan ketiga Pak Ronald tidak memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Terkait pengabaian nafkah selama 3 bulan ini, juga saya mendorong untuk melakukan upaya hukum gitu. Tapi ini belum diambil keputusan akan melakukan upaya hukum apa. Karena faktanya Pak Ronald ini sebelumnya memberikan nafkah kok. Memberikan nafkah terus. Kemudian di Juli, Agustus, sekarang September itulah yang kemudian tidak memberikan lagi nafkah sama sekali. 2 anak ini adalah anak-anaknya. Dan Mbak Runi secara hukum masih sebagai istrinya. Pihak Ronald sendiri melalui kuasa hukumnya berharap hasil sidang putusan berjalan lancar. Memang diakui perjalanan sidang dari awal hingga saat ini terbilang cukup lama prosesnya. Terlebih ada harta gonogini yang juga dimasukkan berupa tanah dan unit kendaraan. Ya, kalau yang baru disampaikan bahwa saksi dari Pak Ronald sebenarnya mendukung juga keinginan Mbak Runi, yaitu keinginan membagi harta dari saksi dari bapak dan ibunya Pak Ronald, misalnya menyampaikan betul ada rumah yang tanahnya dibeli sebelum menikah tapi kemudian dibangun saat perkawinan begitu. Ada 2 mobil, ada motor, ada usaha konveksi di Bandung, itu tersampaikan semua oleh saksi dari pihak Pak Ronald. Gitu. Jadi itu keterangan dari pihak Pak Ronald yang kemudian mendukung juga keinginan Mbak Runi. Ya kita Pak Ronald berdoa aja semoga nanti putusannya baik buat beliau, baik buat anak-anak, baik juga buat Bu Runi gitu. Agenda selanjutnya adalah sidang putusan. Putusan nantinya hanya sebatas kedua belah pihak dikabari oleh Pengadilan Agama pada tanggal 29 September 2022 mendatang. Jika semua pihak menerima, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar talak. Namun, jika ada salah satu pihak yang tidak terima, maka akan ada upaya hukum baru alias banding. Ya, putusan itu tanggal 29 ya. Ya, kita lihat putusannya seperti apa. Mbak Runi itu menerima atau tidak begitu. Salah satu pihak kalau ada yang keberatan tentu mengajukan upaya hukum. Jadi kalau salah satu pihak menerima semua, para pihak menerima semua, baru kemudian berkekuatan hukum tetap, ada ikrar talak, kemudian keluar akta cerainya. Ada beberapa hal yang sudah disepakati, ya kita mengacu kepada kesepakatan tersebut. Ya nanti sidang berikutnya pembacaan putusan tapi online, jadi kita tidak perlu hadir lagi ke persidangan. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, apa yang jadi tuntutan dari
Pak Ronald dapat dikabulkan. Sementara itu di tempat terpisah, nama penyanyi Dirli kembali menjadi sorotan. Sebelumnya ramai beredar perihal Selin Evangelista yang harus kerja keras demi menafkahi anak. Selin tak menuntut nafkah dari mantan suami. Lantaran kabar tersebut, sontak nama Dirli ikut terseret. Mengingat Dirli memang salah satu mantan suami Selin. Diketahui tahun 2012 silam, Selin dan Dirli pernah menikah secara agama. Namun 1 tahun berselang, keduanya memutuskan untuk berpisah. Lantas, apa tanggapan Dirli perihal mantan istrinya yang bekerja keras dan tak menuntut nafkah untuk anaknya? Lantas, benarkah Dirli tak memenuhi kebutuhan secara materi untuk anak dari pernikahan sebelumnya dengan Selin? Lebih ke anak aja sih, gue lebih hubungan sama dia tuh lebih ke anak aja. Terakhir, gue udah lupa ya. Udah cukup lama sih, berapa tahun yang lalu gitu. Kalau untuk bertanggung jawab secara materi, Selin dia wanita yang hebat, dia meringankan beban gue untuk itu. Jadi gue fine kok, gue sanggup, gue baik-baik aja, udah nggak apa-apa. Ya kita punya pembicaraan, kita punya kesepakatan bersama yang ya dia juga oke, gue juga oke. Ya semua baik-baik aja sih. Ya, dari pernikahan saat itu, Dirli dan Selin dikaruniai 1 buah hati perempuan. Dirli tak menampik semenjak berpisah, Selin lebih banyak membantu Dirli terkait kebutuhan materi untuk anaknya dengan Selin. Terlepas hal tersebut, Dirli mengungkap selama ini komunikasinya dengan Selin berjalan baik dan selalu komunikasi perihal perkembangan anak. Memang, sejak berpisah, Dirli dan Selin sepakat dan punya batasan terkait kehidupan pribadi masing-masing. Iya, biasa sih cuma lebih ke komunikasi kita lebih ke anak ya. Gimana perkembangan anak-anak? Oh baik-baik aja, sehat. Gitu. Dan kita sangat baik hubungan itu. Kalau untuk personal sih enggak ya, kita lebih kayak ada ruang-ruang yang memang kita harus tidak boleh kita langgar karena yang pertama apapun yang terjadi kita pernah bersama, kita pernah saling sayang. Terus kemudian aku hidup dengan orang lain, dia pun juga ada pasangan yang lain. Jadi ada ruang-ruang yang memang kita tahu cuma sebatas harus profesional. Gue telepon lo bukan untuk pengen cerita, karena gue bukan temen cerita lo kan. Gue mantan lo gitu, jadi nggak mungkin gue kasih tahu apa tentang dia gitu kan. Nah, jadi lebih kayak pertemanan aja sih, pertemanan untuk perkembangan anak. Ya, diketahui saat ini Dirli sudah menikah lagi dengan wanita bernama Nola Tias. Dari pernikahannya dengan Nola, Dirli dikaruniai 2 orang anak. Dirli pun mengungkap dirinya saat ini tengah takjub melihat tumbuh kembang kedua anaknya. Luar biasa ya, ngelihat anak tumbuh tuh dari yang kita cuma berdua, terus tiba-tiba ada manusia lain dalam kehidupan kita, dari mulai pada awalnya cuma bisa nangis, terus sekarang udah bisa diajak ngobrol, sudah bisa bikin kita happy every day dengan kelucuan mereka. Ya hidup jadi lebih seru, hidup jadi lebih seru. Dirli mengaku saat ini begitu menikmati perannya sebagai ayah. Tak jarang Dirli juga berbagi peran dengan sang istri dalam mengasuh anak. Aku sama istriku sepakat, walaupun aku sering sibuk dengan dunia sendiri, handphone, games, dan lain-lain. Tapi istri selalu bilang sih kalau memang bisa, karena dia lebih memahami psikologis anak-anak, dia lebih sering di rumah. Dia berusaha menjelaskan ke aku sebisa mungkin, pokoknya kalau ada aku di rumah, satunya sama aku, satunya sama dia. Jadi biar mereka berdua itu bisa ada teman main. Kalau ke aku, bayangan anak-anak tuh lebih main. Ngelihat papa tuh pasti main. Papa pulang udah pasti grup udah pasti gitu. Kalau di talk sama ibu, sama istri, komunikasi tentang anak itu almost every day, tentang apapun yang mereka alamin biar kita bisa paham kan anak itu maunya apa. Aku selalu bilang sama istriku untuk kehidupan kita sudah diatur ke depannya seperti apa. Intinya iman kita ke Tuhan harus kuat. Ya kalau kita nggak punya keimanan yang kuat, segala sesuatu akan sangat membosankan kok.
pasti dalam hal apapun kita pasti akan, apalagi mungkin sifat laki-laki yang pada dasarnya pengen berpetualang, yang bisa membatasi itu cuman keimanan, kuatnya iman seseorang itu kan. Oh, ini tanggung jawab gue. Sejauh ini baik-baik saja, sangat baik-baik saja, dan semua menyenangkan. Semua menyenangkan. Di luar kebahagiaan Dirli dengan pernikahannya saat ini, Dirli juga sempat mengomentari heboh kabar Selin sang mantan istri yang dikabarkan akan segera menyusul naik pelaminan dengan komedian Marshell Widianto. Itu beneran tuh. Itu bukan konsep. Gue sih masih terhubungan ya. Beberapa minggu yang lalu gue masih teleponan sama Selin. Bisa aja sih, cuman gue pikir itu udah bukan, gue nggak terlalu maksudnya gunanya apa juga gitu loh buat gue untuk gue tanya tentang kayak gitu kan. Tapi mungkin kalaupun memang itu benar terjadi, semoga bisa bertahan lama. Gue selalu mendukung, mau dia sama siapapun gue dukung kok. Mau dia mau sama siapapun gue dukung, karena yang penting kebahagiaan dia, penting dia bahagia. Itu yang penting dia bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Itu yang selalu gue dalam doa gue pun gue sebutkan gitu. Gue pengen mendapatkan, Selin mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kedamaian di hatinya. Jadi apapun yang dia lakukan, ya itu bisa berhasil. Dan semoga itu beneran ya. Semoga ini semoga ini tidak permainan ya. Dan semoga ini beneran, gue malah doain kalau ini beneran. Oke, God bless you.